Ya, saudara selamat pagi. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami atau selamat bergabung bagi Anda yang baru saja bergabung bersama Sapa Indonesia Pagi. Saudara, warga Nias yang bernama Elia di Hulu dan seorang warga dari Yogyakarta bernama Saiful Salim melakukan ajuan gugatan untuk Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Mereka berharap Mahkamah Konstitusi mencantumkan syarat masa jabatan untuk Ketua Umum Parpol, yakni maksimum 2 periode dalam belit tersebut. Adapun pasal yang digugat yaitu pasal 23 ayat 1 dalam undang-undang tersebut berbunyi, pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART. Dimohon untuk diubah menjadi pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART, khusus ketua umum atau sebutan lainnya, AD dan ART wajib mengatur masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Nah, saudara, undang-undang partai politik yang mengatur tentang jabatan ketua umum yang sebelumnya diatur AD dan ART masing-masing partai politik digugat ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menggugat agar jabatan ketum parpol maksimal 2 periode untuk menghilangkan kesempatan bagi pihak-pihak tertentu melanggengkan kekuasaan. Mungkinkah gugatan ini akan diterima atau dibahas oleh Mahkamah Konstitusi? Dan bagaimana tanggapan partai politik mengenai gugatan ini? Pagi ini kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pereira, nanti akan bergabung Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, dan juga ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Kang Ujang, Bang Andreas, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi Kang Ujang. Bang Andreas, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bang Doli Kurnia bergabung akan segera masuk, sedang kita hubungi. Saya ke Bang Andreas dulu. Sempat dengar mengenai ini Bang Andreas, dan apa tanggapan Bang Andreas? Pribadi maupun PDI Perjuangan, silakan. Ya, saya baru dengar kemarin memang ada gugatan ini. Ya tentu ya kita menghargailah tiap warga negara punya hak untuk melakukan gugatan judicial review ke MK tentunya. Ya. Cuma ya MK itu mempunyai tugas untuk melakukan review atau judicial review terhadap undang-undang terhadap undang-undang dasar tentunya. Apabila suatu undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar yang kemudian karena ada pertentangan itu merugikan hak seseorang gitu. Ya. Hak seseorang yang berkaitan dengan pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang itu gitu. Ya. Hak warga negara gitu tentunya di sini. Nah, oleh karena itu kalau saya sih melihat bahwa gugatan ini pertama tentu MK akan memeriksa gitu. Ya. Apakah si penggugat itu mempunyai legal standing atau tidak gitu. Terhadap kasus yang digugat. Legal standing ini maksudnya dia punya kedudukan dari si penggugat itu ada kaitannya dengan tadi dua hal yang berkaitan dengan bertentangan dengan undang-undang dasar dan merugikan hak daripada warga negara tersebut. Ya. Yang berikut tentu ya akan diuji apakah ini memang ada pertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak, atau hal ini harus diatur di dalam undang-undang yang sesuai dengan undang-undang dasar atau tidak gitu. Ya. Nah, oleh karena itu kalau saya melihat sih sebenarnya ini adalah apa yang biasa sering disebut dengan open legal policy. Ini wilayah dari partai politik gitu yang diputuskan di dalam diputuskan di dalam pembahasan undang-undang, sehingga memang merupakan hal yang diatur di dalam undang-undang. Atau bahkan di dalam undang-undang sendiri pun seperti apa yang sudah terjadi itu adalah wilayah partai politik, diatur di partai politik masing-masing sehingga diatur di ADART partai gitu. Kalau Anda tidak setuju dengan ADART itu bicaralah di dalam
di dalam rapat partai, dalam hal ini misalnya di Munas atau di Kongres, untuk kemudian mengganti ADART tersebut gitu. Ya. Jadi itu hal yang berkaitan dengan wilayah kedaulatan partai tentunya di situ. Iya, baik. Saya ada setujunya dengan sudut pandangnya Bang Andri mengenai bagaimana gugatan ini diajukan oleh seorang dua warga negara, walaupun kita akan tetap menghormati dan menunggu nanti dari Mahkamah Konstitusi ditelaah lebih jauh didalami. Tapi Kang Ujang, kalau Anda melihatnya dengan alasan bahwa dua warga negara, satu di Nias dan satu di Yogyakarta ini, sepertinya saya menangkap supaya nggak melanggengkan kekuasaan di dalam sebuah partai politik. Di beberapa artikel yang saya baca sebelum kita ngobrol pagi hari ini, mereka berharap partai politik menjadi contoh demokrasi Indonesia. Kan di negaranya presiden sudah hanya 2 periode begitu. Sehingga dengan demikian partai politiknya mencontoh juga atau menjadi semacam negara kecil, negara model untuk kader-kader partai politik. Kita bisa menangkap ini dari apa yang dilihat, atau Kang Ujang juga punya penilaian berkaitan dengan gugatan dari dua warga negara ini ke MK? Kang Ujang? Ya, yang pertama saya lihat dari sudut pandang tadi ya, demokrasi. Kalau kita memang mau berdemokrasi ya, sejatinya ya ditata ya, dikelola dengan baik. Artinya memang tadi aturan yang saat ini bahwa jabatan ketua umum partai itu diatur dalam ADART partai, ya yang katakanlah ya tanda petik ya bisa selamanya, bisa seumur hidup. Itu juga menjadi persoalan tersendiri bagi warga masyarakat tertentu. Makanya mereka melakukan gugatan itu. Ya dalam konteks teori itu kan ada Robert Mitchell ya, katakan ya setiap organisasi ya, semua organisasi apalagi partai politik pasti dikuasai oleh oligarki. Tapi saya mengatakan bukan berarti oligarki itu jelek dan lain sebagainya, tidak. Masuk dalam konteks itu makanya aturan dalam undang-undang partai politiknya yang mengarah pada tadi ketentuan bahwa ketua umum itu ya diurus oleh rumah tangganya masing-masing, oleh partai-partai itu. Ya oleh karena itu saya melihat kelihatannya ya kalau kita dari sisi pandang demokrasi, apakah tidak demokrasi misalkan selama-lamanya atau seumur hidup atau sampai kapanpun, saya sih melihatnya kurang bagus. Jabatan yang dikuasai, dikendalikan, dipegang oleh kelompok tertentu, oleh seseorang tertentu yang terlalu lama, itu juga menjadi persoalan tersendiri. Tadi ya kalau dikuasai oligarki, kelompok tertentu, ini juga menjadi ya namanya kekuasaan terlalu lama nggak bagus lah, nggak pas, nggak cocok. Nah makanya dalam konteks bernegara pun ada pembatasan kekuasaan, termasuk presiden gitu. Nah yang pertama itu, yang kedua ya kelihatannya para penggugat itu tidak berdiri sendiri. Bisa jadi ya saya melihatnya ada juga pihak-pihak lain yang mendorong bahwa ya mereka mengajukan gugatan judicial review. Saya sih melihatnya begitu. Kalau kita amati, kita cermati ya kalau dari Jogja itu kan katakanlah kalau sidangnya sidang offline gitu, berapa biaya yang harus dikeluarkan gitu. Di Nias juga sama kan, kalau biaya sendiri juga agak repot. Saya melihat kemungkinan ada pihak-pihak yang memang mendorong ya yang penggugat untuk melakukan judicial review ya untuk kepentingan, bukan hanya untuk kepentingan tadi warga negara ya, kedua warga negara yang menggugat, tetapi ya kepentingan-kepentingan kelompok tertentu juga yang bisa jadi selama ini banyak dikecewakan oleh, mohon maaf ya, ketua umum partai. Nah yang ketiga saya melihat ya enggak semuanya memang yang jabatan terlalu lama itu enggak bagus. Misalkan PDIP memang lama Bu Mega, tapi bagus. Saya lihat partai yang paling rapi hari ini PDIP. Partai yang disiplin PDIP, itu juga bagus. Tapi memang dalam konteks jabatan yang terlalu lama itu ya dikendalikan, dipegang tadi satu orang itu ya cenderung bisa disalahgunakan. Ini yang sebenarnya teori umum yang berlaku, dan itu mungkin menjadi landasan mereka warga negara ya dari teman Jogja dan Nias itu menggugat undang-undang partai politik. Oke. Ya, saya balik ke Bang Andri. Bang Andri dengan poin-poin 3 tadi dari Kang Ujang, saya agak menggarisbawahi bahwa
memudahkan saya dan juga pemirsa ya, Kang Ujang dan juga Bang Andre, siapapun dua warga negara ini ingin melakukan kritik membangun kepada partai politik, terutama di poin keduanya Kang Ujang bahwa ada sesuatu yang terlalu lama, terutama kepemimpinan di posisi manapun di dalam hal ini misalnya partai politik, ada harus kewaspadaan menjaganya karena bisa kemana-mana begitu kan. Kita sering mendengarlah obrolan berkaitan dengan lamanya kekuasaan. Nah, Bang Andre, boleh cerita, Ibu Mega cukup lama memimpin. Di PDI Perjuangan sendiri ada nggak sih suara-suara seperti ini? Kalau boleh sedikit dibuka bahwa sebenarnya juga banyak kader-kader yang mumpuni di PDI Perjuangan bisa memimpin atau menjadi ketua umum. Sehingga ini kemudian tertutup juga. Bang Andre. Yang pertama dari penjelasan Kang Ujang tadi yang ingin saya sampaikan bahwa kalau ya si penggugat tersebut menggugat misalnya dengan kepentingan, misalnya ada yang punya kepentingan tersebut kemudian menggunakan si penggugat ini gitu. Di situ tentu akan berkaitan bermasalah dengan legal standing gitu. Legal standing daripada si penggugat itu gitu. Nah sehingga saya punya keyakinan Hakim MK akan menolak dari aspek legal standing akan ditolak gitu. Karena itu akan berkaitan apakah dia memang ya anggota partai itu, apakah dia punya dia sedang mempersiapkan diri untuk menjadi ketua umum, sehingga kemudian ada kendala-kendala yang diatur di dalam itu yang kemudian di dalam ADART, di dalam undang-undang yang membuat dia tidak dimungkinkan untuk mengajukan diri menjadi ketua umum. Nah, ketika itu terjadi pasti tidak, karena di dalam ADART partai itu pasti ada ruang untuk mereka untuk tetap terlibat dan mencalonkan diri menjadi ketua umum dengan mekanisme yang ada di partai. Misalnya di PDI Perjuangan, silakan aja artinya orang bisa mengajukan diri menjadi ketua umum sesuai dengan mekanisme di ADART PDI Perjuangan gitu. Tetapi ya faktanya kan di dalam proses yang sampai sekarang ya di Kongres ya para pendukung dari PAC maupun DPC, DPD itu selalu memberikan dukungan pada Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum, dan itu terjadi dalam beberapa kali pemilihan ini gitu. Jadi dalam beberapa kali kongres, terakhir kongres tahun 2019 gitu. Nah sehingga memang mekanisme yang ada di dalam ADART itu memang sudah berjalan mengatur. Sebetulnya. Kalau ya kami lihat, kalau saya perhatikan di PDI Perjuangan proses itu sangat demokratis, baik untuk kongres untuk memilih ketua umum maupun di dalam proses yang di tingkat DPC, di tingkat kabupaten, bahkan di tingkat kecamatan, di tingkat desa, ranting, itu sampai naik ke PAC, kecamatan, naik ke kabupaten, provinsi, dan tingkat pusat gitu. Proses dan mekanisme itu ya sudah diatur di ADART dan proses yang demokratis gitu, terbuka gitu. Nah sehingga memang kalau mau melakukan mau terlibat di dalam menjadi ketua umum di situ ya silakan berproses di dalam mekanisme partai itu gitu. Nah karena itu ruang itu ada gitu, ruang itu terbuka untuk mereka, tinggal sekarang ya orang mau pilih dia atau tidak gitu. Nah ini di situ kan berkaitan dengan legal standingnya gitu. Kalau dia bukan anggota partai pasti akan ditolak karena legal standingnya. Kalau dia tidak ada kaitan dengan usaha dia untuk menjadi ketua umum pasti ditolak, karena itu pasti tidak relevan dengan proses gugatan ke Mahkamah Konstitusi tersebut. Oke, baik. Kita dapat poinnya dari Bang Andre. Juga apa yang sebetulnya terjadi di dalam internal partai PDI Perjuangan. Saya tersambung juga, atau kami tersambung melalui sambungan telepon dengan pakar hukum tata negara Bivitri Susantri. Mbak Bivitri, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu, Pak Ujang, Pak Andre. Siap, Mbak. Selamat pagi. Mbak Bivitri. Kita sedang bicara, Mbak Bivitri, mengenai gugatan dua warga negara Indonesia berkaitan dengan undang-undang partai politik. Diharapkan mereka bisa melakukan perubahan di undang-undang partai politik ini melalui Mahkamah Konstitusi. Mbak Bivitri, tanggapan Anda mengenai legal standing-nya nih, kalau dari Mbak Bivitri, silakan.
Oh, legal standing dulu ya. Iya. Kalau legal standing ini memang kita nanti perlu lihat deh, karena memang betul tadi saya sempat mendengar ya Pak Andre berbicara soal legal standing, dan memang belakangan ini Mahkamah Konstitusi itu sering ketat sekali. Saya kira ini ada kaitannya juga dengan berbagai isu ya terkait kepentingan-kepentingan politik. Karena begini, dulu itu memang legal standing itu sangat luas. Sehingga beberapa teman yang dosen begitu bisa punya legal standing ketika mempersoalkan masalah-masalah terkait undang-undang politik, undang-undang partai politik, undang-undang pemilu dan lain sebagainya, karena dianggap ada tantangan bagi dosen seperti saya sendiri ketika menceritakan hal-hal yang ideal di kelas, sementara dalam kenyataannya semua begitu luar biasa tidak ideal. Nah, jadi itu satu dosen. Terus kedua juga jangan lupa ada fenomena banyak organisasi non pemerintah yang fokusnya memang di soal kepemiluan, misalnya Perludem, itu dengan sengaja menggunakan forum Mahkamah Konstitusi untuk mengubah beberapa ketentuan di Undang-Undang Pemilu. Oke. Karena susah sekali untuk berbicara perubahan di DPR. Nah, tapi memang yang sekarang ini jadi fokus karena dua orang itu bukan orang NGO, bukan orang organisasi non pemerintah, bukan juga anggota partai politik, sehingga Pak Andre betul dalam hal pasti MK akan mempertanyakan karena legal standing itu, Mas Bayu dan semuanya itu juga akan sangat tergantung pada kemampuan untuk membuktikan kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon. Nah, MK itu biasanya mengejar di situ. Mana kerugian konstitusional Anda? Karena dalam undang-undang MK maupun putusan-putusan MK yang mengatur atau memberikan guidance soal legal standing, dikatakan harus ada kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon. Nah, kita nanti lihat tuh bagaimana MK akan menyikapi ini, karena biasanya di MK itu juga ada proses yang namanya dismissal proses atau pemeriksaan pendahuluan, di mana hakim MK akan memberikan arahan bagi pemohon apa yang harus dilengkapi dan seterusnya sehingga permohonan tidak akan atau bisa diterima dan diperiksa pokok perkaranya. Seperti itu, Mas Bayu. Oke, ya. Nah, Kang Ujang, kalau dari apa yang disampaikan Mbak Bivitri ini kan mungkin bahasanya ya saya menangkap ini akan kurang kuat walaupun kita masih menunggu nanti Mahkamah Konstitusi. Anda masih melihat bahwa keinginan dua warga negara Indonesia ini kalau boleh kita berandai dan sedikit menebak, ya paling tidak ini kemudian menjadi wacana yang dibicarakan seperti kita pagi hari ini. Kang Ujang? Ya, saya sepakat. Pertama, saya sepakat juga dengan Mbak Bivitri dan Bang Andreas. Tapi yang kedua, saya ingin mengatakan memang pergulatan politik kita hari ini ya itu lebih banyak pada persoalan tadi jabatan yang berkepanjangan. Misalkan salah satunya juga, misalkan anggota DPR ada yang 6 periode gitu ya. Saya bukan mengkritik Bang Andreas, bukan. Ya. Jadi ada juga betul, ada yang sampai 6 periode. Saya itu belum Kang Ujang. Belum ya. Ada senior saya yang dari 97 sampai sekarang ya 2023 ini gitu, sudah 6 periode bayangkan. Jadi tapi mereka jagoan itu memang menang terus. Iya. Menang terus, jagoan. Nah, tapi ada juga partai yang memang membatasi seperti PAN. PAN itu 2 periode. Anggota DPR yang sudah 2 periode tidak boleh nyalon lagi. Memang pembatasannya ada pada aturan wilayah partainya masing-masing. PAN itu dilakukan, tapi partai lain belum. Tetapi apakah ada aturan di undang-undangnya? Nggak ada. Di konstitusinya nggak ada. Tapi tadi untuk mungkin menjaga kaderisasi di PAN, ya dilakukan pembatasan 2 kali ya calon anggota DPR. Ya, termasuk mungkin dalam konteks ini tadi ada warga negara, 2 warga negara yang menggugat terkait dengan persoalan ketua umum yang dianggap terlalu lama, terlalu panjang, ya kan terlalu berkuasa, sehingga ya tadi kita sama-sama tahu lah yang namanya kekuasaan itu kan ya cenderung bisa disalahgunakan dimanapun, begitu prinsipnya. Oleh karena itu ya kita harus hormati, kita harus
ya bukan berarti mendukung, bukan, tapi ini sudah menjadi wacana yang perlu didiskusikan dan ini menjadi referensi ya bahwa kita jangan tabu juga untuk bisa mendiskusikan dan bisa mengkritik persoalan jabatan-jabatan yang terlalu lama di Republik ini. Karena bagaimanapun kita tentu tadi ya saya bersyukur ada warga negara yang berani menggugat itu. Ya ini bagian daripada proses dinamika demokrasi yang harus dihadapi oleh kita semua termasuk oleh partai politik. Dan yang kedua Bang Bayu yang saya harus boleh katakan mestinya akan menjadi evaluasi gitu. Evaluasi bagi partai politik juga bahwa memang ya kalau bagi siapapun lah saya tidak menuduh pada ketua umum manapun gitu. Evaluasi bahwa sesungguhnya ketika misalkan ketua umum itu sudah berprestasi, sudah hebat, sudah bagus, sudah punya legacy ya di partainya gitu ya, sudah 2 kali, ya mestinya menjadi contoh, menjadi teladan gitu loh. Bahwa ya berikan kepada yang lain. Cuma memang di kita ini beda gerbong, beda juga pasukan, beda pimpinan, beda juga orang yang mengurus partainya. Nah di kita ini kebiasaan orang yang menang di partai politik yang bukan kelompoknya disikat. Ini yang menjadi tidak bagus, tapi saya percaya kalau di PDIP kan prinsipnya Bang Andreas, Ibu Mega itu kan gotong royong, kebersamaan katanya. Tapi di partai-partai lain itu kalau ketua umumnya itu di partai tertentu gitu ya, bukan pendukung partai umum itu disikat. Nanti menjadi caleg dipersulit, ingin menjadi kepala daerah juga nggak di-ACC, macam-macam tuh. Ini menjadi problem juga. Oleh karena itu jabatan yang terlalu lama ya biasa kata Lord Acton, power tends to corrupt. Artinya bukan korup uang saja, artinya kekuasaan yang terlalu lama itu bisa disalahgunakan dalam konteks itu. Oke, nanti di bagian kedua kita sambung sedikit agak bergeser bersama Mbak Bivitri, Bang Andreas dan juga Kang Ujang mengenai jabatan yang terlalu lama di dalam politik. Baik dan buruknya apa yang selama ini sudah terjadi. Dan saya mau sedikit, walaupun nanti waktunya pendek, evaluasi ini mudah-mudahan banyak didengar oleh terutama partai politik dan para di pemerintahan, agar bisa nggak sih kita berharap aturan-aturan ini jadi baik buat semuanya sebagai sebuah kritik membangun. Tetap bersama kami. Ya saudara, kita sambung perbincangan atau obrolan kami pagi ini mengenai gugatan jabatan Ketua Umum Parpol hanya 2 periode yang diajukan 2 warga negara Indonesia, 1 di Nias, 1 di Yogyakarta kepada Mahkamah Konstitusi. Masih ada Bang Andreas Hugo Pereira, saya menyebutnya satu-satunya perwakilan partai politik nih dari PD Perjuangan, Kang Ujang Komarudin, pengamat politik, dan juga Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Bang Andreas, berkaitan dengan apa yang disampaikan Kang Ujang, kekuasaan yang terlalu lama, saya menganggap begini, jangan-jangan terlalu lama juga bukan berarti negatif begitu. Berganti-berganti seperti tadi ada gerbongnya dan segala macam yang Kang Ujang sampaikan juga belum tentu bagus juga gitu. Bagaimana selama ini PD Perjuangan dengan Ibu Mega selama ini menjadi Ketua Umum Parpol dengan para pengurusnya bisa menjaga agar yang positif-positif yang terjadi, Bang Andreas? Jadi gini, ini sebenarnya ada suatu debat klasik gitu di dalam teori ilmu politik, di mana pandangan tentang kepemimpinan politik. Kelompok misalnya Plato, dia menyampaikan bahwa seorang pemimpin itu idealnya seorang filsuf, orang yang bijak. Dengan orang yang bijak itu kita yakin bahwa itu akan memberikan kesejahteraan, untuk memberikan kebaikan kepada masyarakatnya. Yang berbeda dengan misalnya pandangan muridnya Aristoteles gitu. Yang melihat bahwa perlunya ada yang kemudian melahirkan demokrasi gitu.
Jadi memang ini pandangan-pandangan yang memang pandangan-pandangan yang sudah ya berabad-abad gitu terjadi gitu. Memang di sini ada perbedaan. Tinggal bagaimana melihat apakah demokrasi itu adalah tujuan atau demokrasi itu alat untuk mencapai tujuan gitu. Ya. Nah di sini ini juga terjadi ada perbedaan perdebatan. Nah oleh karena itu hal yang berkaitan dengan soal ini kayak soal kepemimpinan termasuk hal yang kita bicarakan hari ini, nah itu diatur di dalam organisasi masing-masing gitu ya, soal partai politik ini. Jadi misalnya ya sekarang kalau memang kalau di dalam partai itu dianggap bahwa ya perlu ada pergantian dan perlu ada pembatasan, diatur saja di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga seperti sebagaimana yang diatur di undang-undang dasar sekarang gitu. Demikian pun di partai yang lain gitu. Kalau you tidak setuju dengan itu, ya jangan terlibat di situ gitu. Karena itu juga bagian dari demokrasi gitu. Nah, tapi kenapa? Karena kalau melarang ini akan juga mengakibatkan orang lain merasa oh hak saya untuk masih mau mendukung mereka kenapa dibatasi gitu. Misalnya ada orang yang ya kami masih mau mendukung dia, kenapa dibatasi dengan 2 periode saja gitu. Itu juga akan menjadi perdebatan. Bisa jadi ada yang menggugat terbalik gitu. Kalau misalnya itu diatur gitu. Jadi ya sebenarnya itu tadi sebenarnya di sini kan sudah diatur bahwa ini diatur di dalam internal. Ya kalau memang di internal masing-masing di organisasi masing-masing gitu. Karena memang ya wilayah ini adalah wilayah ya bukan merupakan wilayah. Kalau kita bicara dalam konteks kenegaraan, ya kita atur di dalam konteks ya undang-undang dasar, undang-undang gitu. Ya, baik. Kita dapat poinnya, Bang Andreas. Mbak Bivitri, Anda mungkin melihat juga, walaupun baru singkat ya ini terjadinya, tetapi 2 orang warga negara ini kan bisa saja mereka di belakang mereka ada orang lain. Kalau kita punya asumsi, bisa saja betul-betul pribadi, bisa saja mereka juga sebetulnya adalah anggota partai politik atau mantan. Kita belum mengevaluasi sampai sana. Tapi apakah Mbak Bivitri melihat atau punya catatan bahwa saya agak nggak yakin bahwa 2 warga negara kita ini tidak sama sekali mengerti mengenai hukum tata negara. Paling tidak saya berpikir juga, ini kalau ke Mahkamah Konstitusi pas atau tidak mengajukannya ini kan pasti punya perhitungan. Anda melihat sesuatu atau kemungkinan 2 warga negara ini mengajukannya sampai ke MK, Mbak Bivitri? Iya, baik. Siapapun itu, saya berterima kasih pada mereka. Karena menurut saya mereka sebenarnya sedang mewakili perhatian, concern, kegelisahan barangkali kita bersama tentang partai-partai politik. Nah, saya belum cek background mereka ya, tapi kan saya lihat begini. Orang-orang yang maju ke pemilu, apalagi ini dalam tanda kutip orang biasa ya, asumsikan aja dulu orang biasa, itu kan karena mereka juga punya rasa frustasi yang mereka ingin salurkan. Nah, mereka ingin salurkan kemana? Kalaupun mereka adalah anggota partai politik atau orang yang terafiliasi dengan partai politik, tetap saja kita paham bahwa ada yang namanya elit politik. Banyak sekali teori-teori tentang elit dan bahkan di Indonesia, elit ini juga faktanya berkelindan dengan kultur feodalisme kita. Sehingga walaupun katanya demokratis, saya cukup yakin banyak sekali anggota biasa yang sebenarnya ingin mengajukan orang lain dan seterusnya. Tidak bisa, karena kultur feodalisme dan elit yang sangat-sangat kuat. Jadi kita juga jangan naif gitu loh, jangan berpura-pura bahwa semua orang di dalam partai politik itu, kita semua paham lah ya, semua orang di partai politik itu punya suara yang sama besarnya. Tidak, karena ada elit partai politik. Nah, kemudian yang kedua yang saya komentari, pandangan Mas Bayu tadi, jangan-jangan kalau cepat-cepat berganti juga tidak bagus. Nah, kritik saya terhadap Mas Bayu atau pandangan tadi adalah, menurut saya berganti-ganti itu malah bagus. Asal jangan misalnya 1 tahun terus digulingkan secara ini gitu ya, secara inkonstitusional dan lain sebagainya. Tapi pembatasan masa jabatan itu bagus, karena kan kita justru tidak mau organisasi bergantung pada orang.
tapi pada organisasinya itu sendiri. Menurut saya pimpinan yang sukses itu adalah pimpinan yang menciptakan atau mampu menciptakan pimpinan-pimpinan lain dan sistem kerja di organisasinya supaya berjalan dengan baik. Jadi kita nggak tergantung pada si A, si B, si C, tapi apakah si A, si B, si C itu mampu menciptakan ruang demokrasi yang baik di partainya. Nah, jadi kalau dalam konteks dua orang ini, memang ada tuh teori yang namanya casting democracy. Jadi di banyak negara demokrasi itu memang dipaksakan untuk menjadi baik karena kalau hanya bergantung pada politisi di DPR untuk mengubah undang-undang, maka memang demokrasi itu tidak akan terbentuk dengan baik. Makanya dibilangnya crafting kayak kerajinan tangan begitu ya. Yeah. Nah, jadi saya pernah tuh membantu menerjemahkan undang-undang partai politik Jerman ke Indonesia karena tujuannya waktu itu untuk membentuk supaya partai politik juga bagus. Kalau di beberapa negara seperti di Jerman dengan mode crafting demokrasi itu, mereka bikin ketat. Partai politik itu harus demokratis dengan misalnya munasnya harus seperti ini, one person one vote, harus ada program dan lain sebagainya. Lengkap sekali. Kalau di kita, undang-undang partai politik itu kan memang sangat-sangat minim. Dan kita harus paham konteksnya bahwa momentum untuk mengubah banyak persoalan di level undang-undang itu kita sudah lewat 20 tahun yang lalu. Sehingga kalau sekarang kita berharap ada sesuatu yang mau memperbaiki partai politik yang, mohon maaf ya Pak Andreas, tapi kan kita paham ya banyak sekali catatan untuk partai politik ini. Kita mau ubah, meminta politisi di DPR, ya nggak bisa karena benturan kepentingan. Semua politisi di DPR kan anggota partai politik. Tentu saja mereka nggak mau membuat aturan main yang menyusahkan diri sendiri, membongkar elitnya sendiri, dan seterusnya. Makanya akhirnya masuklah dua orang ini, siapapun mereka, sekali lagi, saya berterima kasih supaya kita bisa bincangkan ini secara lebih terbuka. Gitu. Oke. Kang Ujang, Anda setuju dengan analisanya Mbak Bivitri, dan kalau iya begitu, tentu kita berharap bergantinya ini punya semacam sistem, sehingga kemudian kalaupun berganti, ini sebagai sebuah wacana ya, bisa ini diatur agar semua juga berjalan baik bagi demokrasi di partai politik ya, Kang Ujang? Ya, sejatinya harus bisa diatur ya. Kita punya pengalaman misalkan dengan tadi kebiasaan jabatan yang terlalu lama. Akhirnya kemarin kan mohon maaf ya, presiden pun kan ingin 3 periode gitu kan, ingin menunda pemilu, ingin perpanjangan masa jabatan, kan itu karena kekuasaan itu kan lezat, nikmat, mengenakan ya. Tadi membuat orang terlena sehingga ya pengennya panjang masa jabatan itu. Ya saya tentu tadi ya Mbak Bivitri sebagai dosen, kita dosen ya tentu ingin sistem ketatanegaraan ideal. Nah ideal dalam arti ya ya kita bicarakan bersama, bukan hanya dalam perspektif partai politik tadi ya yang sampai saat ini ketua umumnya tadi masih banyak jabatannya yang terlalu lama. Nah kita tentu harus bijak ya. Negarawan kan gini, derajat tertinggi dari seorang politisi itu kan seorang negarawan. Ya negarawan itu berpikirnya ya visioner jangka panjang, dan saya melihatnya pikirannya gitu ya, ucapannya dan tindakannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Apakah memang konteksnya misalkan jabatan yang terlalu lama ketua umum partai politik itu bukanlah seorang negarawan, ya bisa jadi seorang negarawan. Tetapi dalam konteks tadi ya jabatan yang terlalu lama bagi kita ya tentu harus dibatasi. Karena sejatinya apapun jabatannya, apapun posisinya, termasuk sebagai ketua umum partai itu tadi ketika terlalu lama ya mohon maaf ya tentu cenderung akan banyak minus-minusnya, akan banyak bolong-bolongannya, akan banyak kekurangannya, kalau kita katakannya bisa mengarah pada abuse of power lah seperti itu. Nah saya melihat catatan-catatan juga selama ini memang ya kita aja Bang Bayu yang selama ini ya dosen, pengamat yang sangat keras ya ingin sama-sama membangun bangsa ya dengan partai politik gitu. Kita juga sering berinteraksi dengan partai politik, bahkan kita juga sering menjadi narasumber di partai politik. Nah bagaimanapun ada 3 catatan yang penting saya harus lakukan ya. Pertama,
bagaimana partai politik harus melakukan modernisasi. Jadi selama partai politiknya belum melakukan modernisasi, ya agak sulit perubahan terjadi. Yang kedua, yang paling penting mereformasi diri. Ada nggak reformasi ini di tubuh partai politik? Yang ketiga, kaderisasi. Sudah jalan atau tidak? Saya rasa PDIP sudah lebih maju. Yang keempat, sebenarnya pelembagaan partai politik. Nah ini kan catatan yang keempat tadi. Catatan saya ini ya, saya lihat ya banyak yang minus dari partai-partai politik itu tidak melakukan hal-hal yang ini gitu, sehingga tadi ya jabatan sesukanya, misalkan ya sudahlah kalau memang disepakati di internal, kalau sesuai dengan ada ART kenapa tidak, kan begitu. Nah ini juga tadi menjadi catatan demokrasi kita ke depan, bahwa sesungguhnya siapapun yang menjabat ketika terlalu lama, saya yakin meyakini bahwa ya pasti akan banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Walaupun kita juga, Bang Andreas mungkin bisa membantah saya gitu, bahwa Bu Mega hebat, iya betul, saya sepakat. Ibu Mega tangguh, betul, mengelola partai hingga saat ini, betul. Tetapi jangan lupa, nanti begitu Ibu Mega nggak ada, ya kan, ini juga menjadi persoalan. Nah ini oleh karena itu tadi pembatasan jabatan di partai politik, khususnya ketua umumnya itu menjadi penting. Menjadi sebuah keniscayaan agar kita bisa introspeksi bersama bahwa ya tadi kalau kita meminjam istilah Mbak Fitri ya, bahwa ya kekuasaan itu harus sistem yang berjalan, bukan personalnya, bukan figurnya. Itu yang harus kita bangun bersama. Oke, baik. Bang Andreas, di PDI Perjuangan Anda bisa melihat ini sebagai sebuah kritik membangun, masukan, dan mungkin ini akan menjadi catatan penting juga bagi PDI Perjuangan ke depan. Bang Andreas, menurut Anda? Tiap negara itu punya sejarah kepartaiannya, Mas Bayu. Tadi Mbak Fitri mengambil contoh misalnya di Jerman gitu. Jerman itu ya partai itu ditanggung, dibiayai oleh negara gitu. Sementara kita lihat partai di Indonesia ini tumbuh dan berkembang dengan kemampuan dan kekuatannya. Memang ada kontribusi dari negara dalam bentuk tiap suara, tapi sangat-sangat kecil gitu dari jumlah itu. Gitu. Memang, nah itu satu hal gitu, sehingga ketika kita bicara soal ini, kita bicara soal bagaimana ini diatur di dalam konteks kenegaraan menjadi tidak adil juga gitu. Nah ini akan berhadapan dengan, saya tidak membantah apa yang teman-teman katakan, tapi itu tadi tiap negara itu punya sejarah kepartaiannya dan bagaimana tumbuh dan berkembangnya partai itu. Karena di kita ini partai itu memang benar-benar lahir dari kayak misalnya PDI Perjuangan. Bagaimana kelahiran PDI Perjuangan itu dari kesejarahan, misalnya dari PNI, partai-partai yang tumbuh dan lahir sebelum kemerdekaan. Nah ini benar-benar muncul dari civil society. Nah sehingga memang ketika dia berhadapan dengan negara, dia menjadi kekuatan yang memang ya via dengan negara ketika itu gitu. Bang Andre, kalau kita melihatnya, sebutlah gugatan ini memang seolah ingin negara ikut campur. Kalau kita menafikan itu dulu saja, apakah semua masukan dari Mbak Bivitri, publik selama ini, termasuk 2 warga negara mengajukan ke MK, Kang Ujang. Nah itu yang ini menjadi terjadi masukan, Orde Baru, karena kan itu sebagai sebuah organisasi butuh juga masukan-masukan seperti ini, misalnya di PDI Perjuangan. Tapi itu yang terjadi zaman Orde Baru dulu gitu, ketika partai itu diatur betul oleh negara di situ. Nah disinilah kemudian berkembang berubah ketika zaman reformasi ini. Saya kira teman-teman itu tahulah gitu perkembangan. Saya tidak bicara hanya PDI Perjuangan, tapi saya bicara perkembangan partai-partai pada umumnya gitu. Nah sehingga disinilah ruang partai-partai itu untuk mengembangkan diri gitu, sesuai dengan kapabilitas dan kemampuannya. Nah disinilah kita lihat poin-poin memang beda dari tiap partai itu. Akhirnya kalau kita lihat dari awal reformasi itu kan ratusan partai lahir. Ada 40 partai lebih yang ikut di dalam pemilu. Tapi kemudian
satu demi satu ya gugur di dalam proses itu gitu. Ya. Tapi tiap kali muncul dan berkembang lagi. Nah sekarang memang konsekuensinya tentu beda-beda kalau kita mau mengatur seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman tadi gitu. Nah sekarang ya, tapi ya itu tadi kembali pada persoalan ini gitu. Apakah kita mau mengatur ini semua di dalam undang-undang atau kita mau memberikan keleluasan kepada partai? Oke. Di situ poinnya gitu. Karena apa? Karena itu juga bagian dari demokrasi gitu. Ya. Untuk kepartaian dan tumbuh dan berkembangnya partai di situ. Nah sekarang jangan sampai tiap kali hal yang buruk kemudian itu dilemparkan ke partai gitu. Ya. Tapi ketika hal yang baik itu kemudian tidak menjadi pembicaraan. Ya. Nah sekarang kan di sini ya kita misalnya kita ambil contoh ya berkaitan dengan anggota DPR. Ketika anggota DPR itu buruk, itu menjadi tanggung jawab partai. Tapi ketika anggota DPR itu baik, itu tidak menjadi pembicaraan. Sementara proses rekrutmen politik itu dan pemilihan itu, ya aspek kerakyatan yang lebih dominan gitu. Dibandingkan daripada ya dengan sistem proporsional terbuka kemarin gitu. Ya. Jadi ya menjadi hal yang tidak berimbang antara tanggung jawab yang diberikan kepada partai. Karena partai juga harus berkembang menjadi suatu kekuatan yang pilar yang kuat untuk menopang demokrasi yang kita ingin bangun. Seperti apa demokrasi yang ingin kita bangun ini? Ya. Gitu. Baik, oke. Nah, kita ingin membangun suatu demokrasi yang kolektif atau kita ingin membangun suatu demokrasi dengan dasar kekuatan individualisme. Oke. Ya. Nah itu problematika yang kita hadapi sekarang gitu. Diskursus yang kita hadapi sekarang itu ya seperti itu. Sehingga kalau mau merubah ini, kalau kita mau memperbaiki ini, saya katakan kita perbaiki di dalam sistem pemilu, sistem undang-undang partai politik sebagai suatu paket. Sehingga dengan demikian membangun demokrasi dengan sistem pemilu dan sistem partai politik ini menjadi suatu paket yang sinkron satu sama lain gitu. Kalau kita bicara parsial demi parsial nanti kemudian kita potong satu persatu akhirnya menjadi berantakan dengan sistem demokrasi yang mau kita bangunin. Oke, kita juga dapat poinnya. Waktu tinggal sedikit, saya mau ke Mbak Bivitri sedikit. Kita nggak mau kembali ke Orde Baru di mana negara begitu mengatur partai politik. Sekarang sebetulnya sudah lebih baik partai politiknya, tapi partai politik punya cara masing-masing. Nah bagaimana supaya ini sejalan, kita bisa berharap pada sebuah, tadi Bang Andre bilang, Mbak Bivitri, komprehensif, ada sebuah pembicaraan sehingga semua diatur dengan baik untuk demokrasi, termasuk bagaimana parpol mengatur sistemnya bagi demokrasi secara internal. Mbak Bivitri. Iya, idealnya sih saya setuju ya. Tapi kan seperti yang saya katakan, kita sebenarnya sudah kehilangan momentum itu. Pada saat ini kalau kita mau berharap kita punya bikin grand design seperti pada awal-awal reformasi tahun 2000-an awal, saya kira kita sudah tidak punya lagi momentum itu. Karena sekarang banyak sekali yang sudah mendapatkan keuntungan dan kenyamanan sehingga tidak mau diubah-ubah lagi. Masalahnya di situ. Yang kita harus ingat terakhir Mas Bayu, saya ingin menekankan bahwa partai politik itu memang beda dengan organisasi biasa. Dia punya sumbangan penting bagi demokrasi. Itu sebabnya kenapa dia masuk wilayah crafting demokrasi itu. Jadi tujuannya bukan untuk micromanaging, tapi bagaimana supaya partai politik menjalankan fungsi-fungsi kaderisasi, pendidikan politik, rekrutmen ya untuk menjadi caleg aja kan yang menentukan partai politik. Walaupun kita pakai sistem proporsional terbuka. Jadi karena itulah perlu ada pengaturan yang baik karena dia menyumbang pada semua kebijakan di negara ini, bahkan semua komisioner, semua gubernur BI, Kapolri, kan semuanya pada akhirnya dikonfirmasi oleh DPR yang adalah partai politik. Jadi kita juga melihatnya proporsional secara itu, secara proporsional untuk melihat bahwa partai politik punya andil yang sangat besar bagi demokrasi kita. Baik, oke. Mudah-mudahan gugatan ini menjadi wacana untuk kita bicarakan. Seperti pagi ini ada Mbak Bivitri, ada Kang Ujang dari masing-masing ilmu dan juga ada partai politik sebagai sebuah masukan yang baik bagi demokrasi ke depan. Dan mungkin pagi ini menjadi harapan bahwa akan ada pembicaraan mengenai hal ini untuk partai politik yang lebih baik di Indonesia yang sekarang sudah menuju ke arah sana. Terima kasih Bang Andri, waktunya pagi hari ini. Mbak Bivitri, Kang Ujang, kita ketemu lagi di diskusi yang lain. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi. Salam sehat, terima kasih.